secara biologis, secara medis. Dan saya kira ini penting, Pak. Saya kira ini penting untuk membuktikan itu semua. Dan kalau kemudian teman-teman habaib, ba'alawi, benar-benar dirinya zuriyah Nabi, ya kenapa harus takut untuk tes DNA? Ya, nggak perlu takut lah. Dan itu membuat, dan itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita, Pak. Kita ini orang NU yang sangat hormat kepada siapapun, termasuk kepada para habaib. Mau ba'alawi atau bukan ba'alawi, kita hormati, Pak. Cuma kita hormati yang pertama ya ilmunya lah begitu. Saya percaya bahwa teknologi itu kan berjalan, dan salah satu DNA itu adalah salah satu teman yang luar biasa, dan itu menjadi kekuatan yang memaksa juga untuk menentukan kita ini keturunan siapa dan sebagainya gitu. Dan itu sudah dipakai di negara-negara modern, termasuk Amerika, dalam menentukan siapa kemarin itu keturunan sengketa mantan presiden Amerika itu. Barack Obama ya? Bukan Barack Obama. Ya Barack Obama juga yang siapa? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ya. Dan saya kira kemudian diakui oleh hukum dan kemudian diakui bahwa keturunannya ini itu dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan hukum, tentu saja kemudian berkaitan dengan ahli waris dan sebagainya itu. Nah, saya yakin Pak Dr. Sugeng bahwa tes DNA itu salah satu untuk menentukan jalur keturunan atau jalur nasab kita. Meskipun sebelum melakukan tes atau jalur DNA itu harus ada catatan pendahulu yang disebut dengan sejarah atau tentang nasab itu. Nah, saya ingin memberikan prolog begini. Saya ini sebetulnya bukan pengamat ya, tetapi sebetulnya saya ini penikmat gitu. Perdebatan tentang nasab Rasulullah terkait dengan Bahlawi, saya kira saya ngikutin, dan meskipun saya tidak paham 100% karena saya bukan ahli sejarah, apalagi kemudian ahli nasab, saya juga tidak intensif untuk meneliti, apalagi terjun untuk meneliti, mengkaji dan seterusnya. Meskipun saya tahu. Yang kemudian membuat saya tergelitik untuk kemudian mau datang dan berbicara di forumnya pada Suka TV ini, satu karena saya ingin meluruskan niat dulu Pak Yusuf ya. Niat kita sekali lagi memperdebatkan masalah nasab Rasulullah itu adalah kita punya niat untuk menjaga, melindungi, menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu yang terpenting saya kira. Kita berdiskusi di sini Pak Yusuf, Pak Sugeng, kemudian K. Ubadillah, saya kira konteksnya adalah ujung-ujungnya adalah kita ingin menjaga agar kemuliaan Rasulullah itu tetap terjaga. Itu yang terpenting ya. Karena ya kita tahu semua bahwa Rasulullah itu luar biasa ya, bahkan digambarkan di surat At-Taubah itu sebagai orang yang luar biasa ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa gitu kan. Nah, kita meniatkan untuk menjaga keturunan dzurriyyah Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah itu. Di situ kemudian perdebatan ini harus diniatkan, sehingga tidak ada niat lain Pak Yusuf, Pak Sugeng, K. Ubadillah untuk niat-niat lain kecuali niat untuk memuliakan dan mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu niatnya, saya ingin berdiskusi begitu. Yang kedua, menjaga Ahlul Bait ya dan keturunan Nabi ya. Kita ini Ahlul Bait itu perdebatan memang. Ada yang sekian banyak ulama mengatakan yang disebut Ahlul Bait itu sampai Sayyidina Hasan dan Husain. Setelah itu bukan Ahlul Bait. Ada yang bilang bahwa Ahlul Bait itu dari Sayyidina Hasan, mulai dari Rasulullah, Sayyidina Hasan, Husain dan seterusnya sampai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi apapun kesimpulannya, yang pasti bahwa kita juga meniatkan menjaga kemuliaan Ahlul Bait dan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan, memang perdebatan seputar
nasab atau keturunan Rasulullah itu awal-awal sebetulnya periode abad 1 mungkin sampai abad 9, mungkin abad 10 ya, Hijriah atau Masehi, mungkin tidak ada perdebatan yang luar biasa ya. Karena tetapi menjadi penting karena banyak orang yang sebetulnya bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi ngaku-ngaku dzurriyyah. Kenapa orang kemudian pingin agar diakui sebagai dzurriyyah Nabi? Karena ya mohon maaf, dzurriyyah Nabi itu luar biasa, luar biasa mulianya ya. Dan karena itu dia akan mendapatkan status sosial yang top lah di masyarakat. Karena itu orang-orang yang benar-benar keturunan Nabi Muhammad itu pasti orang terkenal. Pak Yusuf, pasti orang terkenal ya. Jadi misalkan dari Kanjeng Nabi ke Ahmad bin Isa itu pasti orang terkenal. Bahkan mungkin setelah Ahmad bin Isa itu pasti orang terkenal. Maka saya meyakini Pak, kalau kemudian ada dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi yang tidak diketahui, itu jadi pertanyaan justru. Kenapa? Karena pasti keturunan Nabi itu pasti orang terkenal, pasti orang populer meskipun tidak mempopulerkan diri. Karena apa? Karena begitu mulianya keturunan Nabi Muhammad SAW itu. Nah, perdebatan kita itu tentang Ba'alawi atau Habaib di Indonesia itu kan setelah dari Ahmad bin Isa kan. Nah, Ahmad bin Isa itu keturunan Nabi yang ke-9 kalau tidak salah ya. Yang ke-9 gitu. Jadi sangat dekat gitu. Mestinya keturunan Nabi ke-10 ya, ke-10 itu berarti kan yang diklaim oleh teman-teman Ba'alawi itu kan Ubaidillah kan? Mesti. Nah, tapi yang di sini bukan Ubaidillah Ba'alawi nih. Ini meniru-niru Ubaidillah ini. Benar. Ya Ubaidillah. Nah mestinya figur Ubaidillah itu orang yang terkenal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu keturunan Nabi ke-14 sampai ke-15. Itu populer banget. Dan popularitas dzurriyyah Nabi itu, apakah dia orang, mohon maaf, orang yang pasti orang baik ya. Orang alimul alama atau yang sangat alim atau tidak alim, itu tetap pasti terkenal. Pasti terkenal Pak. Makanya ketika misalkan Kiai Imaduddin mengatakan bahwa dari Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu, Ubaidillah tidak ada yang menceritakan, mencatat dalam sejarah, itu juga jadi pertanyaan besar. Masa sekelas keturunan Nabi yang ke-10 yang bernama Imam Ubaidillah itu orang tidak tahu? Itu berarti abad 3, abad 4 Hijriah. Kan nggak mungkin Pak secara logis. Ini saya hanya bisanya menalar ini Pak Sugeng ya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani keturunan ke-14 itu lumayan terkenal Pak. Lumayan terkenal. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Nah karena itu menurut saya kalau kemudian ada salah satu keturunan Nabi Muhammad, apalagi keturunan ke-10 atau 11, taruhlah contohnya Imam Ubaidillah bin Isa, saya kira menjadi pertanyaan besar. Makanya di situ kemudian saya mencoba mendengarkan, melihat tesisnya Kiai Eman. Ya, secara logika, karena kita nggak punya data pembanding nih. Secara logika, mestinya keturunan Ahmad bin Isa itu adalah orang yang sangat populer, orang yang sangat terkenal. Dan saya kira orang sejarawan, penulis buku, waktu itu sangat gampang lah untuk menulis keturunan Nabi Muhammad yang ke-10 atau yang berikutnya itu kan. Kalau ke sekarang yang ke-38, ke-40 saya kira udah terlalu jauh, mungkin kita perlu berdebat dan seterusnya itu. Nah karena itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Ya. Kita menghormati upaya keras yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan mencoba menghadirkan kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab itu mulai abad ke-4, 5, 6 sampai ke-9 itu. Kenapa? Karena logika sekali lagi bahwa Imam Ubaidillah itu muncul setelah 500 atau 550 tahun setelah Imam Ahmad.
tiba-tiba muncul begitu. Ini kan jadi pertanyaan, dan tidak ada satu buku pun atau satu kitab pun yang bercerita tentang Imam Ubaidillah itu selama 500 sekian tahun. Padahal sekali lagi tadi kita sepakat bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad, apalagi dzurriyyah yang ke-10 atau ke-11 itu pasti orang yang sangat terkenal. Nah, karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu meskipun belum tentu benar juga, tetapi secara ilmiah itu patut dihargai dan dihormati, itu akan terus menjadi kebenaran. Kan begitu Pak Yusuf? Teori kebenaran itu kan selama kebenaran itu tidak ada yang menggugat, ya. Selama tesis itu tidak ada yang menggugat atau membantah dengan cara ilmiah juga, maka orang akan mengatakan itu benar. Jadi selama tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang tidak ada yang membatalkan secara ilmiah juga, maka saat itu juga tesis Kiai Imaduddin itu menjadi kebenaran, meskipun mungkin dianggap kontroversi. Nah, itu kan ilmu dasar itu, Pak Sugeng ya. Nah, karena itu saya beranggapan begitu. Selama tesis Kiai Imad itu tidak ada yang menyanggah dengan cara-cara yang ilmiah, tidak kemudian juga dengan cara-cara yang lewat kajian dan seterusnya, maka saya kira tesis Kiai Imad itu kita anggap benar. Dan semakin lama maka kebenaran itu semakin kuat. Makanya saya sering bilang, teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib, kita ini bukan persoalan hormat atau tidak hormat ke Habaib atau ke Ba'alawi, Pak. Tapi maksud saya, karena ini menyangkut eksistensi beliau-beliau itu, ya maka harus dibuktikan dengan cara ilmiah, bukan membuktikan dengan cara yang lain, apalagi ngamuk-ngamuk, gitu. Buktikan bahwa tesis Kiai Imad itu memang salah, dan buktikan dengan beberapa kitab atau buku sejarah yang memang hidup waktu itu, kan begitu. Nah, karena itu cara untuk memastikan bahwa kemudian tesis Kiai Imad itu benar atau salah, itu harus dibuktikan dengan cara ilmiah juga. Mohon maaf, jangan dengan cara-cara yang menurut saya ya mungkin benar, tetapi susah dibuktikan atau dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, saya beberapa kali melihat ceramahnya Habib-Habib, ceramahnya yang muda-muda itu berlebihan, gitu. Ingin menegaskan bahwa dirinya keturunan Nabi, tapi dengan tidak cara ilmiah, dengan tidak cara mengungkap atau membuka kitab-kitab yang memang itu secara sejarah menulis itu semua. Karena bagi saya, Pak Dr. Sugeng, sejarah itu ilmu pasti, Pak. Apalagi nasab itu ilmu pasti, Pak. Kalau pemikiran itu kan ilmu bebas, nggak perlu dibuktikan, nggak perlu pembenaran. Tapi kalau ilmu sejarah itu pasti, Pak. Karena kalau ilmu nasab itu apalagi pasti. Ilmu nasab itu bagian kecil dari ilmu sejarah. Dan mestinya teman-teman Habaib dan Ba'alawi coba membuktikan secara ilmiah apa betul ada kitab-kitab atau buku-buku sebelum abad ke-9, sebelum 550 tahun itu ada catatan dengan figur yang bernama Imam Ubaidillah. Karena sekali lagi keturunan Nabi, apalagi yang ke-10, ke-11 itu pasti sangat terkenal. Ya, sejarah itu kan banyak, Pak. Dan saya kira orang bisa mengkodifikasi atau bisa memberikan syarat sejarah seperti apa yang harus kita terima, kan begitu. Sejarah itu kan satu yang biasanya mendati data primer itu kan sejarah ditulis oleh pelakunya, kan begitu. Yang kedua, ada buku sejarah yang ditulis bukan pelaku tapi hidup sezamannya. Ada juga sejarah yang nulis bukan pelaku sezamannya atau bukan penulis zamannya, tapi juga sekian tahun tetapi kemudian data primernya kuat. Yang disebut dengan Kiai Imad kitab sejaman itu adalah pelaku sejarah atau penulis sejarah di zaman itu. Ahmad Isa Ar-Rum itu kan di abad 3, 2400 sekian lahirnya. Mestinya kalau ada ilmu sejarah yang mencatat, yang nyatat di itu. Nah, kemudian lahir Imam Ubaidillah bin Isa itu.
mestinya ada sejarah atau buku atau penelitian yang saat itu juga menulis. Nah, itu baru kuat. Ini 550 tahun. Nah, karena itu yang keempat yang saya sampaikan, tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada Habib Rehan atau Habib apa yang muda ganteng gitu loh. Memang Habaib ganteng-ganteng ya. Ya ada yang cerita bahwa ada fakih muqaddam ya. Entah keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas Pak, bukan hanya jelas bekasnya, tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubadillah, bawaannya salah satunya sholat Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan dalam bentuk sholat Pak. Luar biasa Pak. Yang kita bahas tasawuf itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah itu dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib faqih muqaddam yang alimul alamah katanya ya, kemudian mi'raj 70 kali ketemu Allah. Ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunda itu coba ini dibasul masailkan. Apa iya mujizat itu kalah sama maksud saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli hikayat-hikayat yang tidak masuk akal. Atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, Oke. Ya, karena itu Gus. Gimana? Maksud mi'rajnya itu mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara ini saja, secara letterlock. Begitu. Tapi kan ceramahnya tidak begitu, Pak, gitu kan. Dan macam-macam gitulah. Kok maksudnya jadi kalau dengan Allah itu kan luar biasa, Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah, Pak. Kecuali Nabi Musa, itu pun Nabi Musa nggak kuat, Pak. Ini kok, saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Okay. Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib, itu mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, yang terakhir sekedar tambahan Pak Yusuf. Yang berikutnya adalah banyak cerita-cerita yang menyangkut bangsa kita sendiri yang dibolak-balik, Pak, gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman, gitu loh. Maksud saya klaim-klaim sejarah itu kan udah berlebihan, gitu. Padahal sejarahnya justru sebaliknya. Kalau tidak ada habaib, tidak ada Ba'alawi, maka Indonesia itu tidak merdeka. Nah, sementara ada sejarah atau buku yang jelas-jelas mengatakan, ada kitabnya juga diakui tentang Habib Utsman bin Yahya itu. Nah, beliau itu siapa kan begitu? Beliau itu adalah mufti yang diangkat oleh Belanda. Kenapa kemudian Belanda mengangkat
Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti. Padahal di Jakarta, di Batavia waktu itu banyak ulama-ulama senior yang lebih sepuh dan alimul alama, Pak. Contohnya misalkan ada Kiai siapa Junaid Al-Betawi, Pak. Kalau kita tahu Junaid Al-Betawi itu walim, Pak. Dan pertama kali orang Indonesia yang diakui dan menjadi imam di Masjidil Haramain, di Masjid di Al Haramain, Pak. Nama saya Haramain juga ini, tapi saya nggak ngeklaim Haramain. Imam Junaid Al-Betawi itu kiai sepuh pertama kali yang menjadi imam di Masjidil Haram, Pak. Tetapi karena situasi politik, ya Belanda waktu itu tidak berpihak kepada kiai-kiai melakukan konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, kemudian Belanda menarik dan mengangkat Habib Utsman bin Yahya itu. Dan kemudian kasus Cilegon saya kira semuanya orang tahu, dan itu ditulis dalam bukunya Habib Utsman bin Yahya. Saya lupa judul kitabnya itu apa. Itu Profesor Menahem Ali saya kira cukup jelas itu menggambarkan itu semua. Itu sejarah, Pak. Dan itu faktual, Pak, bukan karangan. Jadi kalau kemudian teman-teman Ba'alawi mengklaim yang memerdekakan Indonesia itu mereka, ini jadi masalah, Pak. Yang kedua, yang mengklaim bahwa Islamisasi pertama kali dilakukan oleh mereka. Lalu mereka itu datang ke sini abad 18, Pak, 1800 dan 1850. Sementara abad 13, abad 14 itu sudah ada Wali Songo, Pak. Terakhir kemudian beliau atau teman-teman mengakui Wali Songo bagian dari Ba'alawi. Tapi keturunannya Wali Songo nggak diakui sebagai Ba'alawi. Ini kan juga nggak masuk akal, Pak. Nah, cerita-cerita kayak begini itu jadi masalah. Jadi akhirnya mereka memasukkan Wali Songo sebagai Duriyah dan keluarganya mereka Ba'alawikan. Tapi mereka juga tidak mau mencatat bahwa putra-putrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Wali Songo tidak diakui menjadi bagian dari keluarga mereka. Ini kan lucu, Pak. Gitu kan. Dan banyaklah cerita-cerita itu, termasuk siapa yang mendirikan NU dan seterusnya. Maksud saya, ini udah zaman modern, umat sudah cerdas semua. Umat NU saya kira juga apalagi tambah kritis hari ini, gitu kan. Dan saya kira jangan sembarangan memberikan penjelasan, apalagi penjelasan yang nggak jelas sejarahnya dan seterusnya itu. Nah, terakhir yang saya sampaikan, tes DNA. Tes DNA saya kira menjadi salah satu cara kita untuk mendeteksi secara biologis, secara medis. Dan saya kira ini penting, Pak. Saya kira ini penting untuk membuktikan itu semua. Dan kalau kemudian teman-teman Habaib, Ba'alawi, benar-benar dirinya Duriyah Nabi, ya kenapa harus takut untuk tes DNA? Ya, nggak perlu takut lah. Dan itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita, Pak. Kita ini orang NU yang sangat hormat kepada siapapun, termasuk kepada para habaib. Mau Ba'alawi atau bukan Ba'alawi, kita hormati, Pak. Cuma kita hormati yang pertama ya ilmunya lah begitu. Saya ini sering dan rutin membaca Rotib Athos, karangan Habib Umar bin Abdurrahman. Menurut sejarah, panggilan Habib itu pertama kali itu diberikan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos yang punya Rotib Athos itu. Nah, karena itu saya menghormati beliau karena ilmunya, karena kekhusyuannya, karena tawaduknya, watakriman dan seterusnya. Bukan karena kemudian ngaku-ngaku Duriyah Nabi Muhammad SAW. Berat, Pak, tanggung jawabnya mengaku Duriyah Nabi Muhammad SAW itu.